Dokter Robin bakal badak sambut dulu. Halo Dokter Robin. Badak. Halo. Hai. Nice to see you. Apa Halo. kabar Dokter Robin? Baik, Badak. Gimana kabarnya, Badak? Ya, begitulah ya namanya kehidupan. Enggak, Deng. Baik-baik aja. Halo Dokter Robin. Badaknya Boleh dong Dokter baperan. Robin? Ih, badaknya baperan. Enggak. Sampai jam berapa ini nanti Badak? Sampai jam 8. Ini by the way kita persilakan Dokter Robin untuk perkenalan diri dulu ya. Kak Eva, nggak gitu ya, nggak halo dokter ganteng banget ya. Astaga, ya udah dokter, jangan senyum, udah. Ya, halo Badak, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Dr. Robin. Saya berprofesi di dokter estetika, khususnya di bidang kecantikan. Saat ini saya praktek di daerah Kemang, yaitu AFK Beauty Center. Gimana, Badak? Ih, pada semangat nih ya, Mbak. Pada mau ini malam ini kita bakalan ngobrolin tentang skincare ya, Dokter Robin ya. Buat ciwi-ciwi nih yang udah hampir 100 orang yang diem di lobi nih udah pasti semangat nih, udah pada semangat banget kayaknya. Kemangnya di mana, Dok? Itu di AFK tadi sayang, kata Dokter Robin. Di Cipete. Ya, di Jakarta Selatan ya. Salah. Ini Dokter Robin, by the way, ini kita, ya Allah, katanya mama ingat suami di rumah. Aduh, nggak mulai-mulai nih ya kita webinarnya ya, gara-gara ngeliatin Dokter Robin ya. Aduh. Om Badak, boleh dimulai, Dokter Robin. Yuk, mari. Apa? Dimulai yuk, Om Badak. Yuk, kita mulai aja yuk. Ini sekali lagi, Badak Baper ingetin rules-nya, kita bakal webinar sampai jam 8, terus nanti ada sesi Q&A sama Dokter Robin, sama nanti bakal ada pertanyaan dari Badak Baper, ya, caranya gimana dapetin OVO atau GoPay, boleh nanti raise hand. Nanti Badak Baper hitung, terus udah kayak gitu, nanti dipilih dari jawabannya yang paling benar. Buat sekarang, kalian boleh di-mute dulu, kalau mau off cam dulu boleh, pokoknya dengerin aja ya. Untuk sesi pertanyaan dan lain-lain nanti ada waktunya. Sekarang kita simak dulu penjelasan dari Dokter Robin. Oke Dokter Robin, Badak Baper persilakan ya Dokter Robin. Ya, oke. Jadi gini, topiknya tadi mengenai jerawat ya. Jadi jerawat, skincare, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu, karena ini kan berkaitan dengan skincare, kosmetik, dan banyak hal yang lain. Yang pertama, kita harus tahu dulu bagaimana sih, kenapa bisa terjadi jerawat. Ya, jerawat itu kan terjadi karena adanya sumbatan pada kulit kita, sehingga menyebabkan terjadinya reaksi peradangan. Jadi dari reaksi peradangan itu, makanya dia timbul terjadi jerawat. Penyebabnya apa aja? Jerawat. Banyak penyebab jerawat terjadinya. Salah satu, kurang rajin cuci muka. Jadi mestinya rajin cuci muka. Paling nggak minimal sehari 2 kali cuci muka. Oke, yang kedua kita lanjut. Penyebabnya bisa dari tangan kita kotor, kita sentuh-sentuh wajah. Itu juga bisa bikin jadi kulit kita terinfeksi karena kotornya tangan kita. Gitu. Yang ketiga apa? Pola dari makanan. Banyak makan makanan yang kurang baik, misalnya makan makanan yang mengandung kadar minyak dan kolesterol yang tinggi. Sehingga dengan sumbatan minyak tersebut, jadinya dia terjadi produksi minyak berlebih di area wajah khususnya. Keempat, apalagi stres. Stres itu berpengaruh karena apa? Dengan kita stres, metabolisme kita tidak bagus sehingga terjadi gampang mudahnya jerawatan. Oke, yang berikutnya apa? Hormonal. Biasanya hormonal apa nih? Mau dari siklus-siklus mendekati masa menstruasi atau haid. Dan itu biasanya kebanyakan beberapa perempuan. Itu sebabnya karena dari ada hormon-hormon tertentu. Biasanya hormon androgen yang membuat terjadi jerawat tersebut. Lalu juga apa lagi? Biasanya genetik. Nah, genetik ini yang agak repot nih, biasanya turunan nih. Turunan yang orang tuanya mungkin memang jerawatan atau sekarang jerawatan anaknya jadi lebih jerawatan. Jadi apa? Sensitivitas di wajahnya itu terlalu sensitif. Itu. Lalu berikutnya apa?
pengaruh kosmetik yang menyebabkan terjadinya sumbatan-sumbatan pada pori-pori di area wajah. Jadi sumbatan-sumbatan tersebut, jadi pori-pori kita tuh nggak bisa napas gitu. Lalu berikutnya apalagi penggunaan skincare yang sebelumnya yang mengandung biasanya kadar-kadar yang agak cukup sedikit berbahaya. Biasanya yang tidak BPOM sih biasanya rata-rata gitu. Jadi nggak BPOM, pengen cepet glowing. Nah itu biasanya agak berbahaya skincare-nya. Nanti ketika putus skincare, mukanya jadi apa? Mukanya jadi beruntusan. Yang kedua apa? Jadinya dia flek mulai muncul. Nah, itu kalau udah beruntusan apalagi udah flek, itu agak susah biasanya. Lama kita untuk proses untuk recovery-nya. Jadi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi jerawat, satu, atur pola makan dulu yang tepat. Ya, makan yang bergizi. Lalu juga kurangi makan-makan yang mengandung minyak, gorengan, yang kolesterolnya tinggi, kurangin. Lalu apalagi makanannya, kita mulai dari makanan dulu. Yang kedua apa? Tingginya kadar nasi putih atau karbohidrat. Kenapa sih dok kok karbohidrat makan nasi emang kenapa kalau terlalu banyak? Jadi makan nasi yang terlalu banyak, gula terlalu banyak itu menghambat justru kolagen di kulit kita. Kulit kita jadinya apa? Kusam. Kedua kulitnya jadi apa? Gampang mudah terjerawat gitu. Dari makanan harus perbaiki. Ketiga apa? Kurangi makan dan minum yang manis. Itu yang manis-manis itu menyebabkan terjadinya kadar kolagen dalam kulit juga menurun yang terlalu manis. Jadi saran saya apa? Diperbaikinya jadi seperti apa diperbaikinya? Jadi pola makan yang baik. Bisa mengganti karbohidrat dengan karbohidrat yang baik. Contohnya apa? Nasi merah. Ya, mengganti sayur-sayuran tadinya santan, gorengan diganti dengan sayur-sayuran bening. Lalu mengganti ayam atau ikan yang tadinya digoreng terlalu ini bisa diganti minyaknya, minyak yang lebih safe gitu. Dan yang terakhir minumnya biasa berwarna atau harus minum teh manis, minum yang pokoknya berwarna, diganti hanya yang boleh minumnya air putih. Nanti kita lihat, perbaiki pola makan, dalam 1-2 bulan itu akan kelihatan di wajah akan jauh lebih fresh. Itu udah pasti. Ya, karena gula darah kita stabil, nggak yang melonjak turun. Gitu. Gula darah stabil, otomatis muka kelihatan jauh lebih fresh gitu. Itu perbaiki pola makan. Kedua apa? Yang penting, pola istirahat. Pola istirahat harus diperbaiki. Dok, waduh kerjanya shift malam nih, kadang bagaimana? Ya sudah, pulang shift malam, pulang sampai rumah, langsung istirahat. Kalau bisa targetkan istirahat selama 7 jam. Minimal 7 jam. Ya, kalau bisa 8 jam, it's okay. It's good, tapi minimal 7 jam untuk istirahat. Ya, istirahat harus teratur. Jadi pola makan, istirahat teratur, yang terakhir apa? Harus bisa olahraga. Ada aktivitas olahraga. Jadi ketika aktivitas olahraga itu, kulit dalam kita nih minyak segala macam yang numpuk itu ketika kita olahraga berkeringat, dia keluar semuanya. Gitu. Keringat sumbatan jadi keluar melalui keringat. Gitu. Jadi olahraga harus teratur. Oke? Nah, itu dari pola hidup diperbaiki. Yang kedua masuk ke apa? Misalnya, masuk ke mulai kosmetik, dok. Kosmetiknya gimana, dok? Ini, dok. Jadi saya sarankan pakai kosmetik yang satu yang wajib adalah ber-BPOM. Gitu. Karena apa? Artinya tidak mengandung kimia-kimia yang berbahaya untuk kulit. It's safe. Jadi harus pakai kosmetik yang ber-BPOM. Dan juga yang sifatnya tidak komedogenik. Jadi tidak yang membuat terjadi komedo atau yang lain-lain. Ya, hindari kosmetik yang memberi iming-iming yang terlalu cepat untuk bikin glowing. Wah, bikin nih yang tadi jerawatan dalam berapa hari 1-2 minggu bisa cepat hilang. Hindari yang seperti itu. Karena apa? Semakin cepat kosmetik itu bekerja, jadi artinya kandungan kimianya akan semakin tinggi. Normalnya siklus kulit 30 hari. 30 hari siklus kulit akan berganti. Jadi biasanya akan terlihat setelah 30 hari kosmetik tersebut. Itu yang safe untuk kulit. Jadi hindari kosmetik-kosmetik yang beriming-iming untuk ini cepat nih. Dia pakai seminggu, 2 minggu itu langsung glowing. Dulu ada tuh zaman dulu pernah terjadi peristiwa ya di daerah Asmk
di Jakarta itu yang krim putih kuning itu. Itu ngetren banget dulu cuma 100.000 satu paket, itu pakai seminggu langsung glowing. Tapi apa? Setelah dia nggak pakai lagi, habis habis 1 2 paket dia selesai, habis itu the next mukanya jadi apa? Beruntusan. Jadi flek. Coba ganti krim, tidak terobati, makin parah, makin parah, makin parah. Gitu. Jadi hindari kosmetik-kosmetik yang sifatnya berbahaya, yang sifatnya terlalu cepat untuk kulit gitu. Jadi udah dapat nih satu pola hidup sudah ya, yang kedua penggunaan kosmetik, ketiga manajemen stres. Jadi stres itu harus di manajemen. Artinya apa? Memperbaiki, oh kita ada masalah, perbaiki, cari jalan keluarnya sendiri. Memperbaiki sifat yang terlalu kita berpikir terus akhirnya apa? Semakin muka juga jadi beruntusan, jadi jerawat, asam lambung juga jadi naik, kadang kita jadi mah, nggak nafsu makan, ya, tidur juga susah. Jadi harus pola manajemen stres yang baik dan benar, gitu. Jadi udah diperbaiki banyak tuh, mulai dari tadi saya ulangi lagi ya. Yang pertama dari pola hidup, kedua dari kosmetik, ketiga manajemen stres, dan sekarang yang keempat yang paling penting olahraga. Olahraga harus penting. Jadi sifatnya apa? Metabolisme kita terjaga. Metabolisme kita terjaga, habis itu nanti badan kita fresh, setelah badan kita fresh juga muka kita akan kelihatan jauh lebih cerah. Gitu. Nanti orang justru malah nanya, ini pakai krim apa? Pakai krim apa? Oh, enggak pakai apa-apa, cuma pola makannya aja yang penting benar. Istirahatnya cukup. Lalu misalnya kita juga baik dalam manajemen stres, lalu juga ada olahraga yang tertentu kita harus ikuti. Nah, jadi ketika semua udah dijalankan, akhirnya apa? Kita mendapatkan wajah yang baik untuk kita semua. Gitu. Jadi sebenarnya hal-hal simpel itu aja sih. Kalau misalnya dok, udah glowing nih dok, udah bagus sih kulit saya sih, udah semuanya udah oke nih, pengen lebih cerah nih, gimana dok? Oh ya udah. Jadi misalnya kita bisa pakai skincare, pemilihan kosmetik-kosmetik yang persatu yang kita harus lihat BPOM. Bagaimana sih BPOM? Yang kedua, habis itu kandungannya apa aja? Kandungannya safe apa enggak? Gitu. Apakah ada kandungan yang berbahaya di kulit atau tidak? Nah, itu harus tahu. Gitu. Jadi ada kandungan yang baik, habis itu tidak berbahaya dalam kulit. Nah, habis itu jangan terlalu mengharapkan udah seminggu pakai, 2 minggu pakai, kok wajahnya saya sama aja nih setelah foto before after kok sama aja. Ya tunggu, semuanya butuh proses. Even kita krim cuman yang kandungannya hanya vitamin C, ya, hanya mengandung vitamin C. Vitamin C di kulit itu akan terlihatan dalam jangka waktu 3 sampai 4 bulan. Baru kelihatan di kulit, agak lebih cerah. Itu krim yang hanya mengandung vitamin C only. Gitu. Jadi kalau kandungannya sudah kompleks dengan yang lain-lain, itu nanti akan lebih baik untuk di kulit. Jadi seperti itu. Jadi pilihlah kosmetik yang baik dan tepat. Oh dok, udah nih dok kosmetik udah ini. Terus abis itu saya mau perawatan nih, misalnya mau perawatan. Oh ya sudah, pilihlah klinik yang terdaftar, klinik yang memiliki izin registrasi, lalu juga memiliki dokter yang terregistrasi yang tepat gitu. Lakukan tindakan minimal adalah pembersihan wajah, yaitu facial. Facial tuh bagus, apalagi dia mengandung detox. Jadi apa detox itu? Ketika kita mencuci wajah, sebenarnya dari polusi, toksin yang mengendap di kulit, mencuci wajah itu tidak sepenuhnya bersih. Ada kandungan-kandungan toksin dan polusi yang mengendap di bawah kulit wajah. Itu kita butuhkan facial yang khususnya untuk detox. Gitu. Jadi detox itu membersihkan semua toksin-toksin di wajah. Jadi kulit wajah yang tadi kusam akan terlihat jauh lebih cerah. Gitu. Oke, kiranya mungkin dari admin Badak Baper. Oke dokter, itu tadi penjelasan dari dokter nih dari tadi Badak Baper ngeliatin komen-komenannya banyak banget yang nanya-nanya nih. Ini resen-resen ini kenapa kah? Aduh, Nah, astaga. Ini Badak Baper mau tanya dulu ya. Menurut dokter Robin nih, kalau misalkan kita kan udah bener-bener hampir 2 tahun ya dokter ya pakai masker ya.
Mm-mm. Menurut dokter Robin, normal nggak sih berjerawat ketika terlalu lama pakai masker gitu? Nah, oke, kita bahas mengenai masker. Sebenarnya bahaya nggak pakai masker lama-lama buat kulit? Tidak sebenarnya. Kenapa tidak bermasalah? Jadi gini, kalau kita kembali lagi ke sebelum pandemi, ya, dokter-dokter yang bekerja tempatnya lebih tepat di ruangan operasi, pagi sampai malam di ruang operasi, khususnya dokter bius. Mereka seharian pakai masker, pakai semua sarung tangan, tapi nggak jerawatan, nggak ada masalah. Jadi masalah di kita apa? Ke satu, ketika kita pakai masker, buka tutup, ya, kita kan dari luar, polusi masuk, kita tutup begini. Jadi sebenarnya ada bahan gesekan dari masker dan untuk kulit, sehingga kulit itu yang tadinya ada mungkin partikel-partikel, debu-debu, atau sumbatan, mungkin bisa juga dari bakteri yang lain-lain menempel di kulit, yang sebenarnya pada dasarnya kita bisa keluarkan secara normal lah. Tapi karena masker nempel-nempel terus mungkin, dan juga adanya bahan-bahan ketika kita lagi buka masker, debu masuk, atau kita begini masker juga debu ada yang masuk, ada yang sampai di sini, sampai ke dalamnya gitu. Nempel terus di kulit. Jadinya apa? Jadinya banyak orang yang mengeluh, banyak banget. Dok, kok jerawatan tapi kok cuma di daerah-daerah sini aja nih. Khususnya daerah masker aja nih. Oh ya sudah, berarti biasanya apa yang harus dilakukan? Menjaga higienitas, artinya apa? Jangan terlalu sering pakai masker dalam satu hari satu masker. Gitu. Paling enggak kita kemana-mana, setelah selesai dari kemana-mana kita bersihkan wajah. Lalu mau keluar lagi dok, begini, gantilah masker. Atau misalnya ribet, ganti masker ya. Sekarang kan sudah ada masker yang sifatnya bisa dicuci, dijemur. Kan ada tuh sifat masker yang begitu. Saya pun kadang pakai masker kain yang untuk beberapa kali pakai bisa lah. Jadi dicuci-cuci juga bisa, masih bisa dipakai lagi. Jadi pakai masker yang intinya pergantian masker harus ada. Kita dari luar sampai di rumah, cuci muka, bersihkan wajah, habis itu kita mau keluar lagi, gantilah masker. Jangan pakai masker yang sama. Apalagi kalau wajah sensitif. Wajah yang sensitif harus lebih sering cuci muka. Itu paling penting. Yang kedua, kita harus juga rajin mengganti masker. Pokoknya setiap kali keluar, masuk, atau kemana-mana, itu harus diganti maskernya. Nggak boleh yang sama terus-terusan. Karena apa? Ya takutnya mukanya sensitif. Mukanya sensitif, ada bahan-bahan toksin yang lain, debu, polusi yang menempel di wajah yang kita tidak ada sirkulasi. Jadi akhirnya dia membuatlah jadi jerawat atau beruntusan gitu, atau masalah kulit yang lainnya. Ada juga yang seperti itu. Gitu. Jadi masker intinya so far yang penting rajin ganti masker. Kalau mau keluar, yang kedua rajin cuci muka. Itu aja. Ya, gimana? Badak Webber? Nah, itu tadi jawaban dari dokter nih ya. Tapi kan ini tadi kayak kita kan udah pasti nih ciwi-ciwi di sini kan pasti punya produk skincare-nya tersendiri ya, Dok ya. Tapi apakah ada nih, Dok, menurut Dokter Robin sendiri skincare alami yang menjaga, yang fungsinya menjaga agar wajah itu tidak berjerawat gitu loh. Skincare alami berarti yang non kimia. Kalau non kimia sebenarnya tubuh kita sendiri pun pada dasarnya sebenarnya tidak akan berjerawat sebenarnya gitu. Jadi kalau kita membahas alami, yang harus kita perbaiki cuma dua hal ya. Satu hal yang pertama dari dalam tubuh. Perbaiki sirkulasi dari dalam tubuh. Artinya apa? Seperti tadi saya jelaskan. Satu, pola makan. Kedua, jadi istirahat juga penting. Ketiga, manajemen stres. Ya, itu dari dalam. Jadi dari dalam tubuh kita harus kita perbaiki. Yang kedua dari luar. Dari luar apa? Ya mengenai kosmetik. Satu, kalau non kosmetik kita yang penting apa? Rajin mencuci muka. Ya, oh dok, saya sensitif kucu ini. Sebenarnya cuci muka, oh kita nggak bisa pakai sabun-sabun atau apa, bisa dengan air putih yang bersih. Itu kita sekaligus membilas minyak-minyak yang berlebih di wajah. Itu secara non kimia gitu. Jadi dari luar tuh yang penting satu, mencuci wajah, membersihkan wajah. Yang kedua, menggunakan produk-produk yang tersertifikasi, misalnya apa A, B, C atau D begitu. Jadi itu rajin mencuci wajah dulu gitu. Jadi itu sifatnya kita tidak
terpatok dengan skincare gitu. Jadi alami lah dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi dari dalam dan dari luar kita harus combine, harus sama, harus klop gitu. Kok kita bersih dari luar, tapi dari dalam kita makanannya masih berantakan. Atau misalnya banyak pikiran, hormonal kita juga kurang stabil, apalagi mendekati masa-masa menstruasi. Nah, itu biasanya timbullah jerawat. Begitu. Apalagi satu yang paling penting, kita ini Jakarta ya, saya kan domisili Jakarta. Jakarta ini red zone, zona merah untuk polusi. Jadi sebersih apapun wajah kita, kalau kita tidak membersihkan dari dalam dan luar, ya pasti akan menimbulkan satu mungkin apa? Tidak berjalan. Oke, kulit kita kusam. Kedua apa? Lebih cepat terjadi tanda penuaan-penuaan dini. Mulai ada kerutan-kerutan halus lebih cepat daripada umurnya. Mulai juga penurunan aktivitas kita jadi gampang capek. Nah, itu pasti berpengaruh. Karena polusi kita sangat tinggi nih, khususnya di Jakarta. Begitu. Oke? Oke, baik, itu tadi penjelasannya sangat amat jelas ya. Semoga yang komen-komen ini diterbu banget di komen, semoga terbantu kejawab ya. Nah, tapi nih, Dok, pertanyaan dari badak baper yang kadang-kadang masih suka struggle juga sama Ya. jerawat, walaupun tuh di kamera nggak kelihatan jerawatnya ya. Gimana sih, Dok, cara memilih produk skincare yang cocok dengan wajah kita? Ini tuh penting banget loh, Dok, karena kadang-kadang tuh badak baper nih kayak ini ada satu produk yang lagi hype banget nih, kayak nih kayaknya bagus nih, orang-orang bilang kayak ini tuh untuk kulit sensitif bla 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 bla, tapi pas dipakai malah nggak cocok atau nggak ngefek sama apapun itu gitu loh. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh nggak coba-coba tapi tahu oh ini kayaknya nih skincare bakal cocok nih sama kulit kita? Nah, itu gimana, Dok, kalau dari penjelasan medisnya sendiri? Ya, oke. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget nih. Jadi nggak coba-coba asal-asalan skincare-nya ya. Satu, jangan mudah terpancing. Karena apa? Jadi setiap produk yang akan dikeluarkan oleh sesuatu, pasti manajemen bisnisnya akan jalan. Contohnya apa? Wah, menggait dengan artis-artis yang booming sekali untuk, oh dia pakai skincare yang ini. Jadi kita mengikuti karena si artis ini pakai nih, kulitnya bagus. Oh no, kata siapa artis itu pakai skincare itu. Mereka perawatannya rutin, mereka suntik-suntik muka tiap hari rutin, berapa minggu sekali rutin. Jadi jangan pernah terpancing satu dengan manajemen-manajemen yang sifatnya terlalu expose sesuatu. Jadi gimana, Dok? Yang kedua, oke, kita misalnya pengen pakai brand A. Brand A, kita harus tahu dulu satu, tersertifikasi nggak BPOM? Oh, tersertifikasi. Oke, yang kedua kita lihat kalau boleh tahu isi kandungannya apa? Misalnya, oh kandungannya ada A, ada B, ada C, ada D. Gitu. Sekarang zaman udah canggih. Misalnya contoh, mengandung kandungannya adalah vitamin A atau apa. Kita bisa googling, kita lihat vitamin A fungsi untuk kulit. Atau kita sebenarnya kalau orang jualan kita bisa tanya, ini kandungannya A, B, C, D, E fungsinya apa, Kak? Oh, kandungan A fungsinya untuk ini, kandungan B fungsinya untuk ini, kandungan C. Oh, gitu, Kak. Oke. Jadi udah ada tuh, kita udah tahu. Satu, dia BPOM. Kedua, dia mengenai kandungan-kandungan kita harus tahu. Kita harus lebih smart. Karena banyak orang yang tidak smart. Jadi, oh si A pakai ini, gue pakai aja. Di si A bagus kok. Belum tentu di A bagus, di B bagus. Gitu. Jadi kandungan tuh penting. Kandungan tuh dibutuhkan tubuh kita enggak. Oh kita nggak berjerawat, kita cuman kusam, tapi kita beli krim yang kayak, oh dia jerawatan jadi glowing, kita beli aja deh. Mau tau kita nggak jerawatan tapi bisa jadi glowing, kita beli aja deh. Oh nggak kayak gitu. Jadi kita harus tahu fungsi-fungsinya masing-masing. Jadi BPOM, tahu fungsinya. Ketiga kita harus lihat apakah ada testimoni mengenai before afternya nggak. Oh ada nih testimoni before afternya, oh bagus ternyata ya, oh ini berjerawat atau enggak. Jadi misalnya, oh nggak mempan nih saya ini, tetap pakainya nggak mempan nih, apa yang salah? Jadi misalnya itu udah masuk semua, kandungan-kandungan yang sifatnya baik untuk kulit kita. Kenapa masih nggak itu? Oh berarti dari dalam diri kita. Berarti dari saya bilang, jadi faktor intrinsik, faktor dari dalam diri kita tuh diperbaiki belum? Oh saya masih terlalu tinggi makan dan minum kandungan yang gulanya terlalu tinggi. Jadi itu, mungkin orang itu si A makan kandungan gula tidak terlalu tinggi dibandingin saya.
ya. Jadi dia kita terlalu tinggi dibandingin dia. Makanya dia lebih cepat, lebih bagus. Karena kita terlalu tinggi, akhirnya di kita kurang bagus. Jadi kandungan gula itu penting. Intrinsik, ya. Kedua, oh dia ada olahraganya, rajin lari. Saya lihat nih postingannya nih, sering lari, jogging gitu. Oh dia berenang juga nih gitu. Oh kita nggak ada olahraga, kita di rumah doang. Olahraganya olahraga mata, mainan handphone gitu. Jadi itu juga berpengaruh, ya. Oh dia rajin minum air putihnya banyak, kita minum air putih aja kadang kalau haus doang. Minumnya boba atau apa, nah, itu juga berpengaruh. Jadi sebenarnya skincare itu pada dasarnya yang penting BPOM, memiliki kandungan-kandungan nutrisi yang penting buat kulit kita, itu kita harus tahu. Sebenarnya itu cukup gitu. Jadi kandungan-kandungan tersebut cukup. Jadi kita harus tahu, oh kalau kita nggak mempan, berarti apa yang salah di diri kita nih. Masa sih misalnya luka dikasih betadine, tapi lukanya menjadi infeksi? Kan nggak mungkin logikanya. Oh kenapa luka dia nggak sembuh malah jadi infeksi, jadi borokan? Oh ya berarti dia ada diabetes. Gitu misalnya. Oh berarti dia ada diabetes. Artinya apa? Jadi ada satu hal di dalam diri dia yang diobati itu nggak bisa dari luar. Atau justru tambah parah. Gitu. Jarang kalau misalnya orang sensitif terhadap satu kosmetik itu udah krim itu udah diuji lab, udah diuji manusia, uji lab dan uji kecocokan kulit udah pasti cocok. Jadi ada masalah pasti dari apa? Dari dalam diri kita. Itu harus diperbaiki. Ketika diri kita udah baik dari dalamnya, kita pakai skincare, saya bisa nggak garansi 100%, tapi biasanya mostly 80-90% itu akan baik hasil di kulit kita. Begitu. Baik, nah udah kayak gitu kan itu tadi udah dijelasin ya sama dokter dari pola tidur, makan, minum air putih ini banyak banget emang badak baper pun termasuk kayak bener-bener nggak terlalu mentingin minum air putih padahal itu penting banget ya dok ya kebanyakan minum kopi, susu, boba, aduh tapi masih ngeluh gitu loh ini skincare yang nggak ngaruh padahal mah kesalahan diri sendiri ya. Betul. Betul. Nah, ini badak baper mau nanya juga nih dok. Ya. Bekas jerawat itu misalnya kayak kita habis jerawatan terus kita punya bekas jerawat itu tuh sebenarnya bisa hilang nggak sih dok pakai skincare? Oke, jadi skincare untuk bekas jerawat. Bisa apa enggak? Bisa. Tapi jangka waktunya sangat-sangat lama. Gitu. Jadi sangat lama untuk sebuah skincare itu yang namanya bekas jerawat dihilangkan. Jadi bersih, mulus, glowing. Untuk satu. Kedua, skincare untuk mengecilkan pori itu jadi menurut saya kalau ngilangin bekas jerawat wajah jadi mulus ataupun mengecilkan pori-pori, saya belum pernah ketemu merek skincare apapun termasuk dunia yang terbukti secara kedokteran, secara medis bisa di hal itu nggak mungkin. It's impossible. Jadi caranya gimana? Sebenarnya memang kulit kita butuh 30 hari untuk menaikkan suatu lapisan, lapis demi lapis, tipis demi tipis. Kalau misalnya kita mau lebih cepat, biasanya lakukan treatment-treatment di klinik sifatnya estetik gitu. Untuk lebih cepat menghilangkan flek, menghilangkan bekas jerawat, yang kulit itu sifatnya harus dengan treatment dengan mesin. Teman-teman boleh nggak tolong dulu mute mic-nya karena kan kita lagi menjelaskan tentang dokter Robin lagi ngejelasin ya. Jadi boleh tolong di mute terus jangan raise hand sekarang. Gitu. Nah, selanjutnya nih dok, kita lanjut ya dok ya. Menurut dokter sendiri, ini kolom chat ramai sekali ya. Badak baper mau nanya, sampai bingung nih kalau ngambil dari chat nih. Tapi nih dok, ada nggak sih dok kandungan skincare yang harus banget kita hindari menurut dokter sendiri? Kecuali merkuri ya. Kalau merkuri udah pasti ya. Ya. Jadi sebenarnya yang harus banget, memang nomor satu tuh merkuri. Merkuri terlalu banyak. Jadi dia sifatnya cepat bikin glowing, tapi habis itu masalah akan muncul demi masalah dan nggak akan beres selesai. Itu merkuri memang itu. Kedua apa? Yang mengandung kadar hidroquinon yang terlalu tinggi. Kadar hidroquinon yang terlalu tinggi itu berbahaya untuk kulit. Ya, jadi sifatnya bikin kulit emang lebih cepat bagus sih.
tapi nanti dia akan membuat yang terjadi namanya flek, ataupun akan ada masalah kulit lainnya, beruntusan atau apa, dia akan cepat. Ya, jadi hindari kalau kimia tuh lebih tepatnya kadar hidroquinon yang tinggi. Hidroquinon dibutuhkan, tapi yang sifatnya ada kadar-kadar tertentu yang kadar-kadarnya masih rendah. Memang kalau di kulit agak lama, tapi dia safe untuk memulihkan masalah-masalah kita. Masalah jerawat, masalah kita yang ada flek, bisa dengan hidroquinon tapi dengan dosis yang secara medis dan secara laboratorium itu aman untuk kulit. Kalau kadar hidroquinon yang tinggi, dia akan cepat glowing, cepat teratasi. Tapi habis itu apa nantinya apa? Beruntusan, diikuti masalah beruntusan. Yang kedua diikuti apa? Adanya flek yang nanti akan timbul di kemudian hari. Gitu. Jadi sebenarnya kosmetik yang baik dan benar itu pada dasarnya tidak akan memberikan efek yang cepat banget, itu nggak mungkin. Jadi sifatnya satu, semakin cepat kosmetik itu memberikan efek, itu akan semakin, artinya kimia akan semakin tinggi. Ya, oh dia non merkuri, dia BPOM non merkuri, tapi dia cepat, oh berarti hidroquinonnya tinggi. Nah itu harus hati-hati. Kenapa? Oh nggak, bisa disalahin nggak? Kok dia pakai hidroquinon begini-begini bisa? Oh enggak, hidroquinon memang untuk mengobati kulit. Jadi tidak, oh mengandung hidroquinon nih nggak bagus nih. Oh no, kata siapa? Itu memang untuk mengobati kulit. Tapi kita nggak tahu kan kandungannya seperti apa. Ya, jadi normal-normal aja. Kosmetik kita krim kita pakai, kita lihat sebulan 2 bulan, dia mulai akan meredakan masalah kulit, meredakan yang namanya jerawat, mulai kelihatan sebulan gitu. Yang kedua, flek-flek yang tadi itu dalam sebulan 2 bulan dia akan mulai menipis, mengurang gitu. Jadi itu hal yang penting sih, lebih ke kandungan hidroquinon biasanya gitu, Badak. Baik, nih ada pertanyaan yang benar-benar Badak juga penasaran banget. Bener nggak sih, Dok? Kalau misalnya sunscreen itu, jadi kayak kalau percuma nih kita mau skincarean serutin apa, sebla bla 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 blanya gimana nih nemplok-nemplok ke muka, tapi kita nggak pakai sunscreen. Katanya itu nggak ngefek ya, Dok ya? Nah ini penting juga tahu nih untuk mengenai sunscreen, sunblock lah ya. Karena polusi kita sangat tinggi. Yang kedua juga karena lapisan ozon kita juga menipis. Sehingga sinar UV itu akan sangat cepat langsung masuk ke kulit dan itu sifatnya berbahaya. Atau apa? Menimbulkan flek-flek kecil-kecil berwarna kehitaman biasanya gitu. Yang kedua apa? Nantinya akan meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit di kemudian hari. Even nggak mungkin semua orang terkena kanker kulit. Biasanya sifatnya lebih ke genetik. Tapi akan ada meningkatkan resiko yang namanya kanker kulit. Jadi flek, resiko cancer, itu karena sunscreen yang kita nggak pakai. Jadi kita harus pakai gimana? Oh, pakailah sunblock. Kosmetik yang mengandung sunblock. Ada nggak sunblocknya gitu di day creamnya, krim paginya mengandung sunblock nggak? Sunblocknya apa nih? Oh ya minimal SPF sekarang kita minimal 30-50 gitu. Jadi SPF 30-50 itu diperlukan untuk kita-kita yang berada misalnya di Pulau Jawa dan sekitarnya ya, yang sangat panas gitu. Yang kedua hindari, nah ini ada juga nih, saya nggak keluar rumah kok dok, tapi kita masak nih kompor panas hawanya. Itu juga berpengaruh. Jadi gunakan kosmetik yang sifatnya mengandung sunscreen anti panas. Jadi kita even masak pun kita pakai udah proteksi. Jadi safe gitu. Ada kadang case dari ibu-ibu juga seperti itu gitu. Baik, semoga terjawab ya untuk yang bertanya. Ini nih kalau ini nih juga nih dari Katri Wolansari, bagus nih dok pertanyaannya. Katanya kalau pakai skincare beda merek boleh nggak sih? Iya sih dok, maksudnya beda paper juga kadang struggle gitu loh, mikir kayak ini kalau misalnya serumnya ini, tonernya ini, cuci mukanya ini, itu tuh sebenarnya ngaruh kah atau emang kita harus pakai sepaket dari satu brand biar lebih efektif gitu? Ya, bagus banget nih pertanyaan nih. Jadi gini nih, kalau misalnya sebelumnya saya pakai brand A, habis itu oh temen aku pakai brand B nih, bagus banget nih brand B, bikin mukanya pokoknya bagus deh. Problem masalahnya di wajah kita samaan nih. Kita kerjanya sama, aktivitas juga sering, problemnya sama, tapi dia brand A, aku brand B.
terus kita pengen beralih ke brand yang satu lagi. Jadi gini, yang satu, kalau kita langsung ganti A ke B langsung, itu sifatnya banyakan sih secara teori kita nggak baik ya. Nggak baiknya apa? Karena mungkin kandungan, kita katakan kandungan kimia ya. Kandungan kimia itu artinya apa? Obat-obatan multivitaminnya si A dan si B sifatnya beda. Ya, kulit kita butuh netralisasi. Jadi baiknya gimana? Oh, kita pakai krim A nih sebelumnya. Kita yang tadi pakai setiap hari, kita mulai pakai hari ini pakai, besok nggak pakai, habis itu besoknya pakai, besoknya nggak pakai. Habis itu nanti kita turunin lagi. Sehari pakai, 3 hari nggak pakai. Sehari pakai, habis itu nanti 5 hari kita nggak pakai. Habis itu kita pakai lagi sekali, habis itu nanti seminggu kemudian kita baru boleh pakai krim yang B. Krim yang B kita pakai jangan setiap hari. Coba ya, di awal tuh biar supaya kulit kita menyesuaikan. Jadi bisa pakai sehari pakai, besok nggak pakai, sehari nggak pakai, besok pakai, seminggu aja. Jadi masuk, kita udah detox yang krim yang lama secara dari normal fisiologi kita, masuk ke B, kita mulai terapin pelan-pelan, ya udah, it's okay. Atau tergantung misalnya, kalau misalnya dia kandungan krim yang hanya multivitamin yang bagus untuk kulit, itu kita boleh pakai langsung pakai untuk di setiap hari nggak masalah. Tapi kalau dia ada obatnya untuk mengatasi jerawat, untuk mengatasi flek, itu biasanya ada obatnya. Jadi kalau ada obatnya itu kita harus lebih baik biasanya kita jeda-jedain dulu. Jadi kulitnya kita yang tadinya begini, habis itu kita masuk kita fase istirahat, masuk lagi fase kita naikin pelan-pelan. Saya lebih efektif begitu soalnya. Jadi ketika itu diterapkan, jarang tuh ada problem yang tiba-tiba jadi lebih worse atau apa, jarang. Biasanya teratasi dengan baik gitu. Baik, semoga kejawab ini dokter jelasinnya tuh sebenarnya udah jelas ya, tapi semoga tetap kejawab gitu sama yang nanya nih ya. Ini BTW nih dok, Ya, kan waktu itu Badak Baper pernah baca ya dok ya. Jadi katanya waktu terbaik untuk kita maskeran muka itu tuh jam 4 sore katanya. Bener nggak sih dok? Atau ada jam tertentu yang emang baik, yang bagus dan bagus gitu loh buat skincare? sebenarnya untuk skincarean jam-jam itu nggak gitu ini ya. Secara teoritis sih, secara teori ya nggak ada yang patokannya jam sekian nggak ada sih. Sampai kemarin waktu di COVID aja perdebatan yang mengenai jam jemur aja masih banyak perdebatan kan. Dulu kita jemur pagi, kok tiba-tiba ada yang jemur harus jemur siang gitu. Tapi secara kita telaah lagi, ilmunya lagi, ternyata pro dan kontra gitu. Jadi lebih baik kalau yang berjemur itu lebih baik matahari pagi sih setahu saya gitu. Jadi kalau untuk maskeran itu pun sebenarnya lebih tepatnya gini ya, misalnya maskeran malam nih atau sore atau apa. Kita sudah selesai aktivitas ya, kita selesai aktivitas. Jadi aktivitas kita pulang ke rumah, kita cuci muka, wajah kita bersih, makan kita juga udah cukup, nutrisi kita dari dalam sudah baik, kita maskeran sambil relaksasi di rumah dengar musik atau nonton TV atau yang mau baca-baca tuh boleh. Itu lebih rileks, santai. Yang penting tanamkan untuk dari dalam diri kita itu relaksasi untuk pikiran. Jadi kulit itu pun akan rileks. Tanpa kalian sadari, kulit itu juga kulit hidup. Ya, kita berpikiran negatif atau negatif, muka kita tuh akan kelihatan negatif. Ya, ketika kita berpikiran positif, wajah kita juga akan lebih positif. Kita pakai sunscreen, kita pakai masker. Kalau kita memang positif semuanya di jam berapapun, memang akan hasilnya lebih positif sih. Itu sih percaya nggak percaya, tapi memang solusinya seperti itu. Jadi kita udah pulang ke rumah, udah santai, udah relax, ya, udah tenang semuanya, udah it's okay, kita tinggal relaksasi badan sambil kita maskeran, wah itu oke banget sih. Jadi besok pun kita istirahatnya cukup, besok kita bangun pun akan wajah jauh lebih fresh gitu. Jangan lupa olahraga gitu ya sorenya. Ah, tuh olahraga Badak Baper juga jarang banget olahraga. Badak Baper mah nganggepnya jalan kaki juga udah cukup olahraga. Padahal mah enggak ya. Aduh. Badak Baper, Bener-bener nih. sorry. Mhm. Untuk jalan kaki. Jadi gini, kita nggak bisa meremehkan jalan kaki loh. Oh Jadi ada iya. jadi ada satu penelitian ya, ketika orang yang mulai sindrom diabetes, penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, saran dari WHO adalah minimal olahraganya adalah apa? Jalan di tempat
jalan kaki, jalan di tempat selama 30 menit minimal seminggu 3 kali itu minimal banget. Jadi diperbaiki pola nutrisi, diperbaiki dia olahraganya minimal itu jalan di tempat selama 30 menit nonstop ya. Itu udah pasti akan memperbaiki dia dari gulanya, dari tensi dia akan pasti terbaiki. Itu menurut WHO loh, percaya nggak percaya, tapi memang it works gitu. Oh, nih tapi nih dok, kalau misalnya nih kata kakak ini nih, kata kak alhamdulillah, woi, aduh namanya siapa sih alhamdulillah saya jadi suami istri bingung. Ini olahraga itu baiknya setiap hari atau seminggu sekali katanya. Oke, olahraga bicara olahraga. Olahraga itu sebenarnya kalau namanya baiknya, kita olahraga 2-3 hari, kita bed rest 1 hari. Istirahat 1 hari. Kita olahraga 2-3 hari, istirahat 1 hari. Tapi kalau memang kita expert, badan kita sudah terbiasa olahraga, lebih bagusnya kita olahraga setiap hari, it's okay. Lari olahraga setiap pagi, jogging setiap pagi nggak ada masalah kok. Itu akan justru lebih bagus gitu. Baik, ini nih ada yang nanya katanya wajib nggak sih para pria itu menggunakan skincare ya? Wajib ya dok ya, Ya, kan bukan sama-sama kulit ya. wajib ya, itu haknya semua orang mau pakai apa enggak gitu loh. Oh betul, betul. Tapi menurut dokter sendiri nih dok, yang kalau misalnya kita kan kayak nih bedak baper habis pulang kerja gitu ya, capek banget. Aduh, kayaknya kalau make-make rangkaian skincare tuh males deh, besok lagi deh gitu. Nah, tapi yang paling penting harus badak baper lakuin apa? Minimal. Ya, oke. Jadi badak bapernya misalnya lagi dari udah kerja seharian nih, pulang ke rumah udah capek banget. Satu, cucilah wajah dengan air yang bersih ya. Misalnya dok, airnya air tanah nih dok, takut nih dok, ntar begini-begini kandungannya apa, gini-gini. Oke, boleh. Disarankan adalah air aqua. Kalau mau lebih bersih lagi ya, kita itu air aqua kita cuci. Lalu menggunakan kandungan-kandungan yang facial wash yang sifatnya kalau bisa ya mengurangi minyak berlebih di wajah. Ya, mengurangi minyak berlebih di wajah kita kurangi, kita juga udah bersih. Ketika kita sudah mandi, sudah bersih, wajah sudah bersih, kita harus makan nutrisi yang kiranya baik untuk kita. Oke, baiknya apa dok? Oh ya udah, kita misalnya kalau udah malam, sore gitu, kita makan yang kandungan nutrisinya baik. Ya mengandung, ya minimal jangan terlalu makan nasi terlalu banyak lah. Karena kita makan nasi banyak, kita kan malam nggak ngapa-ngapain, istirahat. Jadi bisa dikurangi nasinya. Sayuran dibanyakin. Lalu kandungan protein yang baik, misalnya apa? Biasanya daging putih apa? Biasanya ayam, ikan, gitu. Kurangi minyak dan gorengan. Lalu setelah itu kita istirahat yang cukup pada malam hari sampai pagi hari waktu kita bekerja. Minimal 7 jam aja. Gitu. Jadi pun kita bangun pagi, wajah juga akan lebih bagus. Yang kedua, nutrisi kita juga ada bagus. Jadi tenaga kita pun bangun tuh fresh. Tenaga juga ada bagus. Gitu loh. Nah, iya, iya, iya. Makasih loh dokter udah dijawab. Tapi nih, ngomong-ngomong kita skincarean yang pakai masker nih ya dok ya. Ini BTW katanya, mana nih tadi nih? Gara-gara keseringan pakai masker tuh kulit muka jadi belang. Ada saran nggak dokter? Jadi belang pakai masker ya berarti dia nggak pakai ini dong sunblock. Kenapa Oh sih? iya, nggak pakai sunscreen ya? Iya. Kenapa? Misalnya ya kita sering di pantai berenang, ya kita gosong, otomatis dong. Kalau kita terpapar matahari kita begini ya lama-lama ya pakai bagian lain yang kena matahari akan lebih lebih gosong logikanya daripada kita yang kita tutupi gitu. Jadi betternya gimana ya dipakai dong sunblocknya. Sunblock itu kan biar kita nggak gosong, biar kita meminimalisasi dari efek dari matahari tersebut gitu. Sunscreen-nya dipakai itu. Baik. Tapi kalau misalnya pakai sunscreen juga, aku kadang badak baper nih suka bingung dok, karena pakai sunscreen tuh bener-bener kan itu 2 ruas jari ya katanya ya, yang bener ya. Sebenarnya satu, sunscreen itu dioles tipis-tipis yang penting merata di seluruh kulit. Lalu setiap kalau misalnya kita aktivitasnya terlalu matahari, setiap 4 jam atau beberapa jam itu minimal 3 sampai 4 jam kita bisa olesi lagi tuh sunscreen-nya gitu. Karena kita di luar nih keringat segala macam biasanya agak luntur atau apa ya kita bisa timpa lagi tuh. Kita bersihin dulu wajah, habis kita bersihin wajah, bisa kita pakai lagi gitu.
Iya, iya, betul. Nah, ini juga nih ngomongin tentang sunscreen. Reapply sunscreen itu penting nggak? Eh, tadi seperti yang saya bilang, sunscreen atau sandok tuh penting sifatnya karena apa? Kita satu kan saya udah bilang, Jakarta ini kategorinya red zone, polusinya tinggi. Yang kedua juga sinar UV kita yang berbahaya untuk kulit juga tinggi. Jadi kita butuh yang namanya sunscreen. Kalau kita nggak pakai sunscreen, kita cuma wajah begini aja, kita sering keluar nggak pakai apa-apa gitu. Ya apalagi terpapar matahari langsung ya, itu jadi nanti minimal satu pasti flek akan muncul. Pasti cepat atau lambat flek akan muncul. Kedua apa? Beruntusan. Ada aja jerawat muncul satu atau apa segala macam. Pasti ada ya masalah kulit yang kita, karena dari luar toksin polusi kita terlalu tinggi di luar. Jadi kita harus butuh proteksi dari dalam diri kita juga gitu. Oh, kayak gitu. Nah, ada lagi pertanyaan bagus nih dok. Katanya gimana caranya ngilangin mata panda? Emang mata panda itu bisa dihilangin ya dok ya sama skincare ya? Kayak eye cream gitu emang beneran ngefek ya dok ya? Kalau kalau kita bicara mata panda atau dark circle di eye itu sebenarnya em, itu karena adanya masalah di pembuluh darah ya, di vena pembuluh darah kita terlalu banyak dan terlalu tinggi gitu. Eye serum apapun saya bisa guarantee lah nggak akan mengatasi sih. Itu nanti lebih ke sifatnya kita kalau untuk bikin bagus itu nanti sifatnya ke bedah estetik sih. Saya nggak pernah. Dulu sempat ada untuk injeksi injeksi suntik ya untuk bagian dark circle. Memang membantu, tapi nggak lama dia akan balik lagi. Tapi kalau untuk yang krim-krim yang sifatnya eye serum gitu, saya berani guarantee deh. Coba deh kalau bisa ada before after yang benar-benar pakai ini selama sekian lama, ini nanti mata ini menjadi mata ini, ya buktinya mana? Sejauh ini sih belum ada dan belum bisa dibuktikan gitu. Itu akan dibatakan oleh nanti khusus untuk beda-beda estetik untuk yang area wajah, area mata. Itu memang masalah di pembuluh darah gitu. Jadi gampang. Ada orang yang tidurnya cuma 3 jam tapi matanya fine-fine aja. Ada orang yang tidur 7 Wah, jam, itu 6 jam. gimana dok bisa kayak gitu dok? Karena memang pembuluh darah di venanya itu dikategorikan agak sensitif ya. Jadi terlalu banyak pembuluh darah Hmm, sehingga kelihatan lebih gelap gitu. hmm, Darahnya memang agak banyak. Itu biasanya kedua itu sifatnya genetik gitu. Tanpa hmm, disadari mungkin oh bapak saya ibu saya nggak ada tapi biasanya pasti ada turunan untuk genetiknya sih gitu. Jadi hmm. nanti sifatnya ya bisa ya eh, transplantasi mungkin dikasih lemak atau apa gitu nanti kalau kita mau operasi atau tapi kalau menurut saya sih eye serum ya yang menghilangkan mata panda sih for me that's bullshit gitu. Jadi memang masih Wah, belum belum ada sedemikian bisa menenangkan pembuluh darah. Mungkin kalaupun ada sangat-sangat temporary sifatnya gitu. Pakai jadi pernah ada juga produk yang misalnya oh pakai langsung hilang langsung lifting matanya langsung bagus. Nanti cuci muka nggak lama sejam 2 jam dia balik lagi gitu. Jadi tidak mengobati, tidak akan menghilangkan gitu. Itu nanti urusannya lebih ke untuk karena itu pembuluh darah ya kasus pembuluh darah itu nanti biasanya ke bedah untuk estetik untuk bedah wajah itu bedah plastik lah gitu. nah itu dia. Apa namanya? Bentar deh ya, lagi baca komen lu nih, badak baper nih ya. Oh masukkan lagi sorry bedak baper untuk Ah, naturalnya gimana sih untuk naturalnya jadi gini memang disarankan ada penelitian tapi memang ini cukup membantu deh sedikit sih. Jadi kita nggak boleh meremehkan timun loh. Timun itu kita potong-potong, kita taruh di freezer, ya. Bangun tidur pagi kita taruh timun. Yang di freezer itu kita taruh, nanti kan dinginnya hilang. Kita ganti mm, kita ganti timunnya yang ambil lagi yang masih dingin kita ini. Jadi kurang lebih 15 sampai 20 menit. oh, Tapi jangan itu beneran ngaruh. eh bukan ngaruh sih, lebih tepatnya dia menenangkan si pembuluh darah itu. Jadi mata kita akan kelihatan Hmm, lebih fresh. Tapi jangan gunakan sore atau malam ya. Nanti jadi susah tidur soalnya. Biasanya alah.
pagi siang sih. Cobain aja gitu. Tapi memang ada penelitian itu membantu sih, menenangkan tapi tidak menyembuhkan ya. Lebih menenangkan aja sifatnya sementara gitu. Itu natural, non 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 kimia sifatnya. Tuh. Oh, betul. Lebih bahaya sinar UV atau sinar blue light, Dok? Tolong penjelasannya dong, kata Kalolita nih, Dok. Blue light filter kan langsung radiasi. UV sebenarnya kita udah punya protection. Blue light sih kita memang saya belum ketemu ya anti blue light karena jarang sih manusia yang kita ketemu blue light biasanya berhubungan dengan untuk lebih ke kulit. Untuk terapi sih kita gunakan ya terapi untuk biasanya untuk ke bayi-bayi yang sifatnya kuning ya untuk blue light itu membantu untuk UV juga membantu untuk kulit ya. Tapi untuk berbahaya atau sebenarnya keduanya beberapa sinar tertentu, golongan-golongan sinar tertentu akan menyebabkan terjadinya peningkatan risiko kanker kulit gitu. Jadi untuk menghindari ya kalau blue light kita bisa hindari karena blue light itu kan kita kan lebih ke satu lampu blue light tersendiri. Kedua, HP kita juga sebenarnya mengandung blue light gitu yang sifatnya untuk kulit kulit mata tuh apalagi untuk mata retina mata tuh bikin kita lebih cepat lelah. Mata kelihatan lelah, mata kelihatan hitam. Nah, itu yang dari tanya dark eye juga lebih berpengaruh ke dari blue light dari HP sih. Sekarang lebih lebih itunya lebih tingginya ya. Karena lampu-lampu blue light itu yang dijual-jual itu ataupun dipakai itu lebih ke tujuan-tujuan tertentu sih. Gitu. Jadi untuk kalau UV kita bisa hindari dengan UV protection dengan sunscreen. Kalau blue light kita bisa mungkin sekarang beberapa HP udah bisa untuk dibikin untuk night mode untuk atau anti blue light filter gitu ya. Itu bisa juga gitu. Jadi masing-masing bisa dihindari dan berbahaya sih kalau untuk long term sih ya. Untuk yang terlalu banyak dan terlalu sering dan jangka waktu yang lama mungkin efeknya nanti sih terlalu lama sih untuk UV dan blue light itu. Tuh. Gitu tuh, semoga terjawab ya, tadi kakak yang nanya ya. Ada lagi nih, Dok, dari Nabil nih. Dok, maaf mau nanya agak melenceng dengan tema sedikit. Saya kan ada jerawat di muka saya. Saya udah pakai pembersih sabun muka setiap hari. Kenapa nggak berkurang jerawat saya ya, Dok? Mohon penjelasannya, terima kasih. Gitu. Ya. Gimana, dokter? Ini kan tadi kan saya balik lagi nih ke yang tadi saya udah jelasin. Oke, kita udah bagus dari luar. Sabun pembersih, kosmetik, krim, sunscreen, apapun yang bentuknya itu kalau memang diperuntukkan kulit pasti akan memberikan hasil. Jadi kalau tidak memberikan hasil dari luar, artinya apa? That's the problem from the inside, dari diri kamu. Apa sih dari diri kamu? Satu, tadi kan kita balik lagi nih. Dari apa? Pola makan, nutrisi, istirahat, jam tidur, manajemen stres. Itu. Coba diperbaiki. Apa sih? Aku suka minum yang jajan-jajan sekarang kopi-kopi itu atau minum boba-boba. Wah, itu kan gulanya tinggi banget itu. Gulanya tinggi itu lonjakan nanti ada namanya teori lagi nanti lonjakan insulin segala macam lalu juga menghambat kolagen, muka jadi kusam, gampang nah itu lari ke sana semua. Kamu jadi semacam kayak gali lubang tutup lubang aja gitu membantu dari luar tapi dari dalam kamu membiarkan produk tersebut produksi dari dalam itu tetap memproduksi jerawat gitu. Lagian juga gini. Nabil kan kebetulan masih SMP ya, jadi mungkin hormon SMP ya juga kali ya. hormonal biasanya hormonal sih. Nanti juga hilang sendiri ya, Dok ya. Gini kalau hormonal itu lebih ke dari dalam diri kita. Jadi untuk manajemen hormon lebih penting, sangat penting ya, bukan lebih penting, sangat penting itu dari manajemen nutrisi dan manajemen istirahat. Lebih penting gitu. Jadi adanya lonjakan-lonjakan hormon tertentu biasanya androgen ya. Lebih artinya apa disebabkan nutrisi. Biasanya protein yang tinggi. Protein yang tinggi menyebabkan androgen naik jadi dia jerawatnya jadi banyak. Kenapa sih proteinnya saya naik kok makan cukup? Berarti olahraga yang kurang. Jadi ada kandungan protein yang kita agak Ah, berlebih di dalam diri kita, tapi kita nggak keluarkan dalam bentuk olahraga.
gitu. Sehingga penumpukan itu menyebabkan hormonnya naik, jadi dia lebih ke jerawat. Gitu. Ah, bagus banget tuh ya. Tapi itu sih yang paling penting juga walaupun lagi hormonan, jangan lupa minum air putih yang banyak ya dok ya. Yep. Ada lagi nih dok. Dok mau nanya, saya tipe kulit yang nggak ada jerawatnya, tapi muka kusam, hitam, udah pakai skincare apa aja tetap kusam. Gimana tuh dok? Ya sama aja, balik lagi dari diri kamunya gimana. Skincare nggak mungkin lah menjerumuskan kulit kamu apapun itu buat kulit kamu jadi negatif ya. Kalau nggak mungkin skincare itu ada gitu. Nggak mungkin skincare itu diproduksi. Ya komplain semua isinya kalau emang skincare yang nggak bener gitu. Jadi diri kamu yang diperbaiki. Betul, Gimana nutrisinya? betul. Kamu tidur jam berapa? Kamu begadang main HP gitu, tidur jam 4, jam 5 gitu, baru tidur jam 7, jam 8 udah bangun. Ya gimana? Kurang tidurnya. Oh, udah tidurnya udah bener kok, Dok. Ya udah olahraga dong. Jadi biar keluar tuh kelenjar-kelenjar keringat yang tadinya numpuk sini minyak-minyak biar keluar gitu. Jadi apa lebih fresh gitu. Oke baik, semoga semua pertanyaannya terjawab ya teman-teman ya. Yes. Kayaknya kalau misalnya ini nih, kalau Lita bilang cara mengetahui ketika kita nggak cocok, itu kayaknya kelihatan ya, jadi jerawatan, pokoknya langsung kelihatan ya dok ya. Iya, jadi Agak tambah mudah kayaknya kalau tambah ini ya. sensitif mungkin ya terhadap bahan tertentu jadinya lebih tereksplor gitu masalahnya gitu. Oh iya begitu-begitu. Tadi Ah, sorry tadi saya juga kenapa? udah bilang untuk kalau misalnya oh mau pakai skincare A ke skincare B jangan langsung pakai hari ini selesai besok pakai yang baru juga jangan gitu. Jadi harus ada transisinya dikitnya. Oh, Ini kan juga makhluk hidup jadi ada transisinya. Jadi kita bisa menyesuaikan juga dan skincare yang baru itu juga harus tahu kayak gitu caranya. hmm, baik, 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 baik. Ini by the way nih ya, ini kan sudah dijelaskan banyak hal sama Dokter Robin sedetail mungkin. Setelah ini kita bakal masak lagi. Masuk ke session Q&A. Ini Badak Baper jelasin dulu rules-nya ya ke teman-teman semua dan juga ke Dokter Robin. Jadi nih Badak Baper bakal nanya pertanyaan ke sobat-sobat Badak yang nonton semua. Ada 3 pertanyaan yang bisa dijawab nanti. Dokter Robin boleh nilai itu jawabannya benar, detail, dan sesuai atau enggak gitu loh. Ya. Nah, udah gitu, nanti kalau misalnya emang jawabannya benar, nanti Badak Baper bakal ngasih OVO atau GoPay sebesar 50.000. Karena pertanyaannya ada 3, jadi total GoPay sama OVO-nya itu 150.000 untuk 3 orang ya. Tapi Badak Baper minta tolong banget, jangan dulu raise hand, terus jangan dulu open mic sebelum Badak Baper suruh. Nanti Badak Baper pilih ya. Badak Baper pilih dulu apa namanya? Orangnya gitu di nomor berapa. Angkanya Badak Baper pilih ini karena banyak banget ada 120 orang, Badak Baper milihnya orang yang ke-5 yang raise hand ya. Nanti Badak Baper yang ngitung. Kalau misalnya nggak bisa, nanti Badak Baper panggil acak. Jadi semoga kalian beruntung. Jangan raise hand sekarang dulu ya. Jangan Oke dokter, turunin tangan juga bisa ya, Badak. apa? Jangan turunin tangan gitu kalau udah raise hand. Itu bakal Badak Baper pilih ya kalau misalnya masalah itu. Jadi nanti Badak Baper bakal pilih acak. Ini kan Badak Baper milihnya yang ke-5 ya. Urutan ke-5 bakal Badak Baper pilih. Tapi kalau misalnya Dokter Robin bilang jawabannya belum pas, ya udah nanti Badak Baper pilih secara random ya. Ini bisa kita mulai ya, Dokter Robin ya. Pertanyaan pertama. Apa yang menyebabkan wajah berjerawat karena pakai masker? Nah, boleh tolong dijawab. Badak Baper hitung. Wow. Banyak sekali yang raise hand. Jawabnya nggak di chat, tapi nanti Badak Baper pilih nih orang yang ke-5 ya. Coba Badak Baper hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada Kak Anissa Dwi Aprilia. Boleh, Kak? Baik, jadi jawabannya adalah itu karena penyebabnya
dari bahan kain masker yang bergesekan dengan kulit sehingga menimbulkan iritasi. Lalu itu bisa masuk debu dan itu yang bisa membuat jerawat itu muncul di kulit wajah, alias bikin itu jerawatan. Sudah begitu jawabannya Kak Anissa? Ya, Jawabannya betul, udah Kak. segitu Itu doang aja. nih Kak Anissa. Coba Dokter Robin, coba tolong jawab dulu nih Dokter Robin. Almost tepat sih, almost tepat. Oh mas, oke, berarti masih belum tepat. Ini Badak Baper cari orang Ada yang secara penting. random ya. Yang penting apa nih, mau bahannya apa? Ada yang paling penting kita biar nggak jerawat. Oke, berarti maaf banget Kak Anissa karena jawabannya belum tepat. Kita harus nyari orang tepat mungkin jawabannya. Ini benar-benar Badak Baper pilih secara random ya, orangnya ya. Coba Badak Baper bakal pilih Kak Vita Septianingrum. Coba Kak Vita. Kak Vita? Gak ada nih, jangan-jangan nih. Ya, next aja, next. Ada. Boleh, Kak Vita masih mau jawab? Ya, Apa nih Kak Vita? obat jerawat itu kebersihan yang utama. Jadi kita ketika dari luar menggunakan masker, jangan lupa jaga kebersihannya karena banyak debu-debu yang nempel. Terus juga bahan-bahan pembuat masker kadang yang bisa bikin jerawat itu. Udah tepat belum nih Dokter Robin? Kurang tepat sih. Hampir. Kurang Cuman tepat, beda-beda boleh. penjelasannya. Yang Ayo tadi dong. ada poin A, yang tadi poinnya B. Sebenarnya apa gitu digabungin tuh ada. Tadi kan saya udah bilang, ya harusnya gimana sih? Gimana caranya? Apa yang Oh Ya, iya. apa tuh yang saya tuh? Siapa nih yang saya nih tadi nih? Saya. Siapa Saya, namanya? Rahel. Coba deh Kak Rahel, boleh dok. Coba kita dengerin Kak Rahel dulu ya. Iya. Penyebab jerawat itu pertama itu karena kebersihan masker, terus memakai masker yang terlalu lama atau tidak ada penggantian masker. Kemudian bahan yang digunakan itu mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Kemudian tidak adanya pemeriksaan kecocokan jenis kulit dengan kandungan yang ada di skincare maupun kemudian kurangnya minum air putih atau banyaknya stres. Misalnya karena banyak pikiran, maka timbulnya jerawat dan juga kurangnya minum air putih serta makan makanan yang bergizi. Gimana tuh dokter? Udah tepatkah jawabannya atau belum juga? Ya, ini deh, maksudnya gini guys, kalian tuh tadi kan banyak poin-poin ya. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan tuh harus lebih santai, relax gitu. Jangan terlalu jauh, terlalu kompleks gitu. Kan terlalu jauh merkuri dan yang tadi itu kan kita kan cuma pengen membahas gimana sih tadi yang pertanyaan dari Badak Baper tuh gimana. Jadi harus dihubungkan dengan pertanyaannya. Oh iya, diurutin dulu ya. Terlalu jauh kalau dengan yang Aku dong. seperti yang tadi. Aku dong. Aku mau juga jadi. Kita gimana nih? Dokter, kita kasih kesempatan lagi kali ya buat orangnya. Terakhir satu kesempatan terakhir ya. Oke, nanti dokter tolong pilih dari orang-orang yang tadi yang kira-kira
Yang mana yang paling tepat ya? Badak baper ulangi pertanyaannya deh, badak baper biar mereka lebih mungkin lebih. Oke, ini pertanyaannya ya. Aduh, yang lain boleh nggak badak baper tolong di-mute dulu gitu. Karena badak baper kayak bingung gitu jadinya. Nggak kedengaran nanti suara dokter dan yang mau jawab gitu. Jangan nyalain mute dulu, jangan nyalain mute. Jangan nyalain mic dulu ya sebelum badak baper panggil ya. Nih, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan wajah berjerawat karena pakai masker? It's me, Coba Diana. nih. Aku dok. Aku dong. Ini dong dokter. Atau enggak gini deh, dokter yang pilih deh dokter. Lo lihat dokter aja nih. Siapa? Ini. Jangan dan tolak. Coba nih dok. Aku tuh tidak. Ayo dong, Dok. Udah nggak apa-apa, jangan open mic dulu ya, biar dokter yang pilih aja ya. Nur Sari coba, jangan. Nur Sari. Tuh. Coba yang dipilih boleh langsung jawab. Kalau nggak ada gimana nih? Aku dokter. Ya, ayo. Langsung jawab aja ya, yuk. Bisa yuk. Tadi yang dokter pilih dulu ya, yang lainnya jangan dulu ya, please. Ayo Kak Nurpitasari boleh langsung jawab aja Kak, langsung jawab aja. Suaranya nggak ada Kak, sorry. Aku dong Kak, Tami Dwi Fitriani Kak. Duh, boleh tolong nggak ya, jangan bilang dulu, ini yang dipilih sama dokternya dulu ya. Jadi kalau misalnya dokternya udah milih, boleh langsung dijawab aja. Ini kira-kira Kak Nurpita mau jawab nggak? Ya udah kita ganti ya. Coba yang terakhir nih aku pilih ya. Coba Kak Hana Fitria. Saya ya Kak. Ya. Kak Hana Fitria. Boleh langsung dijawab aja. Tadi penyebab jerawat itu karena jarang cuci muka, kena panas matahari sama debu, terus jarang ganti masker juga, terus Terus apa nih Kak? Mic-nya ke mute. satu jarang cuci muka, Yuk. sama banyak debu, sama ada minyak di wajah, sama jarang ganti masker, terus sama maskernya tuh nggak cocok di kulit gitu, lembab gitu, kelamaan pakai masker, jadinya berjerawat. Bener nggak di dok? Kira-kira dok? Ya, jadi dari kesimpulannya ya bagus bener. Jadi gini, yang penting ya coba aku koreksi ya, aku koreksi. Bagus, yang penting satu cuci mukanya, harus cuci muka. Ya, ganti masker bagus. Ketiga, kalau emang masker yang nggak cocok, ganti bahan maskernya tersebut. Oke, it's okay. Tapi kalau ditambahin yang lain ya, mungkin kamu bisa tambahin makannya yang bagus, tidurnya juga harus istirahatnya gitu. Tapi it's okay deh. Overall untuk orang yang penting tahu itu kamu udah bagus. Ya. Makasih dokter. Oke. Ya, Jadi nih makasih. Kak Hana, Kakak jangan lupa kirim data dirinya ke operator ya Kak Hana ya. Langsung aja nama, email, nomor telepon, terus pilih mau OVO atau GoPay. Sekarang ya, sekarang. Chat aja ke Klub Sobat Badak. Oh iya, oke Kak. Pertanyaan kedua, ya sama-sama. Pertanyaan kedua langsung aja, ini BTW yang raise hand, ini kayaknya nggak akan Badak Baper pilih karena Badak Baper belum suruh raise hand ya. Jadi tolong diturunin dulu tangannya.
Terima kasih. Pertanyaan kedua kita lanjut ya. Skincare apa saja yang wajib untuk dipakai? Boleh di raise hand, 3, 2, 1. Bapak pilih yang random ya. 3, 2, 1. Oke, boleh coba Kak Ellen Margareta. Langsung dijawab aja ya Kak Ellen ya. Halo. Boleh, langsung dijawab aja Kak Ellen. Yang paling penting itu sabun muka, sunscreen, sama krim malam. Bener nggak nih dokter? Dokter, masih di mute. Facial wash, sunscreen, krim malam. Ayo, ada yang lebih tepat lagi. Nah, ini di-keep dulu ya Kak Ellen ya. Coba baper pilih dulu. Siapa kira-kira ya? Coba Kak Dewi Rosnawati. Halo? Kak Dewi Rosnawati. Skip ya, nggak boleh ya kalau nggak on cam ya. Coba Kak Tita Juwita, boleh? Kak Tita. Boleh langsung dijawab Ya, aja ya. Kak Tita. Untuk skincare-nya yang pertama kita pakai ini dulu sabun muka, terus skincare yang mengandung BPOM, terus ya rangkaian skincare lah, serum, terus tonernya krim siang, krim malam, gitu ya. Sunscreen paling penting ya dok. Jadi kamu kalau mau pakai skincare itu biasanya apa aja sih? Coba. Aku pertama cuci muka, pakai serum, pakai toner, terus serum, baru krim siang krim malam. Ya, oke. Menang nih dok. Kayaknya udah lengkap sih. Facial wash-nya bagus. Oke, Kak Tika Juwita boleh langsung Terima kasih. ini ya, boleh langsung kirim data diri ya. Jangan lupa Oke, langsung sekarang ke terima klub kasih. Sobat Badak, oke? Kasih, oke. Sama-sama. Nah, buat yang lain boleh tolong turunin dulu lagi untuk pertanyaan terakhir ini bakal Badak Baper pilih ya. Boleh turun dulu tangannya semuanya, boleh turun. Kalau nggak turun nggak akan Badak Baper pilih. Nah, ini. Kapan waktu terbaik untuk memakai? Belum, jangan dulu raise hand, jangan dulu raise hand. Kapan waktu terbaik untuk memakai skincare? Yang udah raise hand nggak akan banyak pilih ya. Boleh langsung raise hand sekarang. Oke, Kak Hoirunisa boleh langsung dijawab. Kak Hoirunisa. Halo. Ya udah nih badak baper ini ya, badak baper skip ya. Coba Kak Talia Putri Gasani. Diulangi pertanyaannya. Jadi biar Kapan ngulang lagi. Boleh, kapan waktu terbaik untuk memakai skincare? Boleh badak baper pilih ya. Kak Lica Marukocan, langsung aja Kak. Halo. Ya. Langsung ya. Ya. Setiap 4 jam sekali kalau yang krim pagi. Kalau krim malam ya mau tidur. Pokoknya pagi pakai. Paling enggak 4 jam sekali pakai skincare. Lah, kalau misalnya pagi 4 jam sekali udah ke siang ke sore dong namanya. Bukan krim pagi lagi. Mak, yang malam sendiri lagi, badak. Gimana nih dokter?
Ya, kurang ini sih mungkin. Kurang tepat ya, maaf ya. Kak Lica, kalau misalnya pagi terus dia pray 4 jam sekali, ya itu namanya udah krim siang, krim sore. Bukan pagi lagi. Pagi mas sekali aja. Aduh, ya udah nih, banyak baper pilih lagi nih. Kak Puput, Listiana, Ningsih, coba. Yuk, hello. Langsung. Halo ya. Mm-mm. Ya jawabannya gini, Badak, kalau pakai skincare, pakai sunscreen itu bisa 3 atau 4 jam sekali. Kalau kita aktivitas di luar ruangan, kita bisa pakai lagi. Tapi kalau day cream kita cukup pakai sekali aja. Night cream juga sekali aja. Itu Badak. Ini nampaknya juga salah pemahaman ya. Pertanyaan Ulang Badak Badak. adalah kapan waktu terbaik untuk memakai skincare? Ya, Badak pilih lagi boleh ya. Badak kasih clue-nya aja, Badak, biar mereka nggak muter-muter mungkin. Kapan waktu terbaik untuk memakai skincare? Tadi dokter udah bilang pagi. Tuh clue-nya tuh. Badak baper pilih dulu nih. Siapa nih ya? Coba Kak Resti Rakasiwi, coba. Halo Kak Resti. Boleh langsung dia ini aja, di unmute aja. Ya, Iya, iya boleh. Badak. Waktu terbaiknya itu kalau malam hari ya sebelum tidur. Kalau pagi sebelum kita keluar rumah, sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Bener nggak tuh dokter tuh? Waktu Dokter. kalau pagi hari kapan? Sorry kalau yang itu. Day cream-nya? Day creamnya sebelum melakukan aktivitas di luar rumah sekitar pukul 9-an ya, Dok. Kalau kita di Atau rumah, setelah ibu bangun rumah tangga, tidur. Ya, ibu rumah tangga sebelum melakukan nggak keluar keluar rumah. rumah sebelum masak gitu. Masaknya siang? Masaknya siang. Ya makan itu mau masaknya siang. Oh, loh. Kayak UN pertanyaannya. Gimana? Coba gimana nih? Ibu rumah tangga masaknya siang gitu. Kadang kalau nggak masak gitu, di rumah nyantai-nyantai aja nonton TV. Sore Ya, pasti makan gitu. Jadi tetap dia harus pakai skincare, Dok. Waktu yang tepat itu ya pagi sebelum sesudah bangun tidur, setelah membersihkan muka, kita pakai sunscreen, skincare seperti biasa aja. boleh. Gimana tuh dokter? Boleh, oke tuh dokter udah ngasih ini. Walaupun agak deg-degan ya ditanya pertanyaan beranak kayak ujian ya sama dokter ya. Aduh. Ya udah Kak Resti Rakasiwi boleh banget langsung kirim data dirinya ke operator ya. Tapi jangan jangan kelamaan. Data dirinya harus sekarang. Yang pemenang pertama Kak Hana, boleh langsung dikirim Kak Hana. Dikirimnya langsung melalui private aja tuh. OP-nya nggak galak kok. Oke, itu tadi adalah pertanyaan dan sesi webinar nih ya dari Dr. Robin. Dr. Robin, sebelumnya Badak Baper mau ngucapin makasih banyak banget buat malam ini karena udah nemenin Badak Baper di sini. Sorry bentar dulu, Kak Diana ngirimnya jangan ke aku, tapi ke ini aja, ke klub sobat badaknya aja. Tapi nggak apa-apa nih, aku bantu kirim ya. Ya udah, dokter nih tadi dokter udah ngasih tahu dokter prakteknya di AFK Kemang. Jadi kalau misalnya pada mau konsultasi boleh langsung ke Kemang aja Jakarta Selatan ya dokter ya. Untuk Dokter Robin, Badak Baper sama teman-teman yang lain mau ngucapin makasih banyak karena udah ada di Zoom malam ini. Serius deh, Zoom malam ini seru banget, rame banget, sobat-sobat badaknya juga pada nanyanya aktif, berbobot. Pokoknya mah kalau masalah skincare pada semangat ya. Apalagi nih banyak yang gagal fokus nih sama dokternya nih, kebetulan nih. Aduh. Ya udah,
Buat yang belum kirim data diri, yang tadi 3 orang menang boleh langsung kirim ke operator ya. Ya udah dokter, selamat istirahat ya dokter Robin. Mengingat mengingat besok Senin ya, sudah pasti akan bekerja keras lagi nih kita semua yang di sini. Makasih udah menyempatkan waktunya buat datang isi acara di Klub Sobat Badak. Ya, terima kasih semuanya. Semoga ilmunya tadi bermanfaat. Dan jangan lupa dipraktekkan, diaplikasikan, dan di-share juga ke teman-teman ataupun kalangan kerabat yang lainnya ya. Jangan disimpan sendiri ilmunya gitu. Kalau dapat ilmu harus disebar ke orang lain. Supaya orang lain juga jadi bermanfaat. Oke? Betul banget. Ya udah dokter, selamat istirahat ya dokter ya. Semoga besok pagi kerjanya lancar, semoga dokter sehat terus, rezekinya dimurahkan. Makasih banget udah bagi-bagi ilmu ke sini, apalagi ke cewek-cewek yang di sini nih udah pasti senang banget. Jangan lupa diterapin tuh apa yang dokter bilang. Minum air putih, jangan begadang mulu. Olahraga, pokoknya pesan-pesan yang disampaikan tolong diterapkan ya, teman-teman semua ya. Sama yang tadi menang, jangan lupa kirim data dirinya langsung ke admin sekarang. Kalau nggak dapat hadiah. Oke dokter, terima kasih. Kalau misalnya dokter Robin mau live Zoom, boleh banget. Selamat istirahat. Makasih ya dokter ya, udah nemenin Badak Baper dan teman-teman semuanya malam ini. Bye-bye. Bye dokter, terima kasih. Selamat istirahat.